Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Wah, sudah hampir jam 8:30 ya Mas ya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali menimba ilmu, bisa kembali duduk kemudian merenungkan sebenarnya yang kita cari itu apa, yang kita harapkan itu apa, yang kita tuju itu apa, kemudian yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa. Malam hari ini kita kembali merenungkan hal itu. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajari kita apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju dan kepada siapa kita melakukan hal tersebut. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita meminta hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuju apapun tujuan kita adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berharap, kita tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali bahwa kita menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata salah satu ulama bahwa wa mani tamada 'alan nasi zalla, bahwa siapa yang kemudian dia menyandarkan hatinya atau menyandarkan harapannya kepada manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa, kata ulama itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti saya janji diceritani sama Mas Hamid katanya. Oh, kenapa kok ngaji ini jam 8:30? Jadi saya tidak ceritakan hari ini ya Mas Fatah ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin meneruskan kajian kita yang dulu, yang di bulan apa itu ya Mas? Saya ya. 2 bulan yang lalu ya. Jadi ketika itu adalah poin-poin tentang bagaimana cara kita bisa menjadi manusia yang kemudian hatinya itu damai, yang hatinya itu suci. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala adalah qad aflaha man zakkaha. Muzaki itu adalah orang yang kemudian siap untuk hatinya selalu suci, siap untuk hatinya selalu damai, siap untuk kemudian tidak ada kedengkian di dalam hatinya. Kalau disebutkan bahwa poin-poinnya adalah kita selalu mencari orang yang kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya agak tarik ya.
Kenapa? Ketika kita jauh dari lingkungan, ketika kita jauh dari, kalau bahasa pesantren itu bi'ah yang baik, kita terjauhkan dari komunitas yang baik, maka komunitas atau lingkungan-lingkungan yang buruk itu tidak mungkin kita hindarkan. Bahwa ketika kita tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, maka siap-siaplah untuk kita tersibukkan dengan sesuatu yang kurang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita mulai mengerti bahwa hati kita itu sebenarnya harus ada yang disiapkan. Hati kita itu harus ada yang selalu dibersihkan. Hati kita akan selalu ada kedamaian ketika kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawat wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'udu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bahwa bersabarlah engkau Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan petang hari dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan duniawi. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melampaui batas. Jadi kalau dulu kita sudah belajar tentang poin-poin bagaimana mendekatkan diri kepada Allah agar hati kita disucikan, muhasabah, taubat, ibadah, dekat dengan orang soleh. Sekarang tantangannya adalah membuat sabar diri kita, kemudian membuat, bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhan, menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan petang hari, bukrata wa asila kalau kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang kemudian pagi mereka beriman, malam petangnya mereka sudah kafir. Ada yang malamnya beriman, paginya kemudian mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Dari mereka siapa? Orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala bukratahu asila tadi pada pagi hari dan petang. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala serta menuruti hawa nafsu, dan mereka itulah orang yang melampaui batas. Ketika kita hanya bicara maksiat biasa, itu mungkin taubat itu masih dibukakan pintu lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melampaui batas, bahwa kita sudah di ujung, wa kana amruhu furuta, katanya Allah. Jadi di foto aku rada kewo. Di foto aku rada pekewo terusan. Jadi apa namanya? Melampaui batas ini adalah ketika kita tidak paham bahwa hal-hal yang sebenarnya kita salah, hal-hal yang sebenarnya kita maksiat, hal-hal yang sebenarnya kita melakukan keburukan, kejahatan, tapi kita tidak merasa bahwa kita melakukan sebuah keburukan, melakukan sebuah kesalahan, maka disitulah kita kemudian dikatakan melampaui batas. Kalau orang salah kemudian masih tahu bahwa dia dalam koridor salah, itu masih ya orang mending sebenarnya.
masih apa ya namanya, masih tahu batas kesalahannya, tapi ketika dia melakukan kesalahan dan tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan, wah ini kan berbahaya ya Pak. Kalau kata Imam Ghazali kan turutan orang itu kan ada 4 itu, ada 4 tahap apa namanya, ada 4 urutan orang itu sebenarnya seperti apa, bahwa An-nasu yadri wa yadri annahu yadri, kata Imam Ghazali. Itu yang pertama. Wan-nasu la yadri wa yadri annahu la yadri. Begitu Ustaz Fatah ya. Nek salah nanti diingatkan ya Ustaz Fatah ya. Yang ketiga, wan-nasu la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang keempat, an-nasu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Wah ini paling parah ini Pak. Jadi orang itu, orang di dunia itu nanti kita bisa bawa kemana-mana ini Pak. Orang itu tahu dan dia, orang itu faham dan kemudian tahu bahwa dia tahu. Dia ngerti, dia ngalim, orang ini banyak ilmu, kemudian dia faham bahwa ilmunya itu dia gunakan untuk apa. Itu orang yang pertama. Fahuwa alimun fattabi'uhu, kata Imam Ghazali. Maka orang ini adalah seorang yang alim, maka ikutilah. Kemudian ada yang kedua, an-nasu la yadri wa yadri annahu la yadri. Dan kedua, orang yang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Yang ketiga, an-nasu la yadri, an-nasu yadri wa la yadri annahu yadri. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tahu Pak. Nah yang keempat yang paling parah niki, an-nasu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia orang sing ora ngerti opo-opo, ning ora sadar kalau dia tidak tahu apa-apa. Le kerungu separo, le ndelok setengah, ning le omong 28. Ngoten nggih Pak. Ini kan bahaya. Orang yang apa namanya ketika ngikuti kajian itu terus hanya 1-2 menit nontone ning apa namanya TikTok napa niku 1-2 menit ya Mas. Kemudian dia ngambil kesimpulan bahwa Ustadz ini tidak perlu diikuti. Wah, ini juga agak apa namanya, agak seharusnya tidak seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah ketika hati kita sudah suci, ketika hati kita sudah damai, ketika hati kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal yang baik, nanti kemudian yang keluar dari hati tersebut adalah amal-amal yang kemudian kebaikan juga. Kalau disampaikan oleh guru saya bahwa apa yang keluar dari hati, maka dia akan sampai pada hati. Tapi kalau dia keluarnya hanya karena kepandaiannya berbicara, karena retorikanya bagus, analoginya masuk, otak-atik gatruk gitu ya Pak ya. Itu ya nanti sampainya hanya di telinga saja. Mungkin tidak akan sampai pada hati mereka. Tapi walaupun ucapannya atau kata-katanya tersebut kurang bagus atau kurang apa namanya, kurang tertata, tapi ketika dia datang atau keluarnya dari hati, maka insya Allah akan sampai ke dalam hati. Yang beberapa hari ini viral tentang salah satu tokoh, nggih, Bapak, nggih, itu saya pikir safhul lisan yang kita harus sangat apa namanya, berdoa untuk terhindar dari hal-hal tersebut. Saya minta doanya karena mungkin saya di pesantren yang kemudian saya diizinkan untuk cerek karumik, ya Mas Hamid ya. Saya yang setiap hari nyekel mikrofon,
Jadi mungkin kemungkinan untuk bahasanya itu safhul lisan, Pak. Jadi keplesetnya orang tergelincir ngomong hal-hal yang kurang baik. Itu sangat besar untuk orang-orang yang biasa berbicara di depan. Maka kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairon au liyasmut. Ya, Rasulullah sangat paham bahwa manusia itu potensi untuk tidak salah dalam berbicara itu sangat kecil. Atau potensi orang untuk kemudian sampai salah ngomong itu paling besar. Karena alat kita untuk tetap bertahan hidup, kalau kata ilmuwan itu adalah alat manusia sampai bertahan hidup paling lama di sini adalah karena komunikasi. Dan komunikasi kita itu ya dengan lisan. Ya Pak ya. Dengan lisan. Nah, ketika lisan berbicara itu terkadang kita harus mengerti kondisi orang lain, terkadang kita harus mengerti keadaan orang lain, terkadang kita harus mengerti latar belakang orang lain. Saya akhir-akhir ini sering belajar tentang ilmu komunikasi dan saya sangat paham bahwa ternyata mendengarkan itu susahnya minta ampun. Iya Pak. Apalagi sing wong wis sing kulino omong itu. Wes, itu kalau kon ngerungok guys kukur-kukur ngene iki mesti. Kodrak kedrik we. Saya juga Pak, kalau saya suruh dengarkan khotbah Jumat nek orang ngantuk ya ora betah. Ini ngono kuwi. Itu kemudian saya latih sampai sekarang bahwa ketika di pondok itu ada kajian dari Ustadz siapa, ketika santri itu ngaji dengan Ustadz Amru, saya nyoba untuk ngikut ngaji di belakangnya Pak. Untuk apa? Latihan ngerungokke, latihan mendengarkan. Jadi ketika nanti kita bicara tidak bicara sesuai tidak bicara sembarangan. Karena saya itu ada kitab fikih namanya Safinatun Najah, ya Fatah ya. Kitab fikih Safinatun Najah itu saya kalau tidak salah, ya saya ngaji Safinatun Najah itu mungkin kalau sekarang sudah 6 atau 7 ustadz itu berbeda. Dari santri ini tak ikuti aja terus. Untuk apa? Apa saya belum pernah tahu membaca? Insya Allah sudah pernah tahu membaca. Tapi kita ngelatih rasa kita supaya kita biasa untuk mendengarkan orang lain, kemudian tidak ketika kita mengucapkan sesuatu itu tidak sesuatu yang kemudian sifatnya meremehkan orang lain, meremehkan ilmu orang lain. Walaupun yang bicara itu mungkin strata di bawah kita atau strata orang-orang yang mungkin adik kelas kita atau adik kita. Atau orang-orang yang sekolahnya di di bawah kita, tapi tetap kita harus mendengarkan. Itu namanya menghargai. Dan ternyata itu ada di ilmu komunikasi, Bapak Ibu. Ternyata ilmu yang paling tinggi dari komunikasi itu adalah seni mendengarkan, katanya Mas Hamid. Jadi kalau orang yang paling pinter berbicara itu katanya baru di level 1 katanya. Nah, level yang agak tinggi itu nanti dia mampu mengajak lawan bicaranya untuk selalu bicara. Itu caranya piye itu? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, balik lagi bahwa ketika kita bicara adalah sesuatu yang kemudian mendatangkan kebaikan. Jarang-jarang bicara, tapi ketika bicara yang keluar adalah ilmu. Jarang-jarang bicara ketika keluar adalah diskusi. Jarang-jarang bicara ketika keluar adalah solusi. Jarang-jarang bicara ketika keluar adalah hal-hal yang sifatnya kemanfaatan untuk orang banyak. Jarang-jarang bicara, tapi ketika bicara nyelekit. Jarang-jarang bicara, tapi ketika bicara Pak? Bener kayak Pak. Yes. Jadi
hal-hal yang kemudian membuat kita jatuh, salah satunya adalah lisan kita, dan kita menghindari betul, dan Rasulullah menjaga betul ucapannya. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ada satu kisah yang sudah saya sampaikan juga, bahwa ada salah satu sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah, yang kemudian, saya mau masuk Islam, tapi saya diizinkan untuk kemudian berzina. Rasulullah SAW tidak kemudian mengatakan bahwa wah sudah gemblung misalnya atau gimana, tidak mengatakan seperti itu. Oh cah kok ora taat karo aturan, enggak seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa seandainya engkau punya ibu, apakah kamu punya ibu, apakah kamu punya adik, apakah kamu punya anak perempuan? Bagaimana kalau kemudian anak perempuanmu, ibumu dan adikmu kemudian diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Maka kemudian itu cara komunikasi Rasulullah itu seperti itu, Pak. Lembut sekali. Nah, ketika kemudian kita hari ini melihat fenomena yang seperti ini, maka kemudian kita berdoa bersama-sama. Semoga kita dijauhkan atau dihindarkan dari bahaya-bahaya yang menggelincirkan lisan kita dari perkataan-perkataan yang baik. Mungkin maksudnya bercanda. Saya nanya Bapak Ibu, apakah tokoh tersebut beliau tidak hafal hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut? Kira-kira hafal enggak kira-kira? Wah, hafal ketipal-tipal niku mesti. Ngelotok pasti itu. Tapi kenapa kok sampai kemudian terjadi hal tersebut? Saya bilang saking kulinane, Pak. Ya, saking terbiasanya. Allah bisa karena biasa katanya. Jadi kita kalau terbiasa, kemarin kemarin sore itu saya baru mengumpulkan anak-anak, kemudian tak sampaikan perkara ini. Anak-anak segitu ya kadang lagi sinau-sinau ngomong sing ora-ora gitu, Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya menyakitkan bagi orang lain, tapi kemudian kita tidak merasa bahwa itu menyakitkan. Kok tadi saya bilang bahwa apakah tokoh tersebut kemudian tidak hafal hadis tersebut? Saya yakin hafal di luar kepala. Tapi karena saking terbiasanya ngomong seperti itu, saking terbiasanya bercanda dengan hal-hal yang seperti itu, maka kemudian hal-hal yang seperti itu menurutnya adalah sebuah candaan yang bisa diterima oleh semua pihak. Bahkan kalau saya kemudian melihat video-video yang lain, ya waduh ini. Kalau ibu saya yang dikatakan seperti itu ya tak setrum wongnya batin. Kan itu kan apa ya namanya? Langkah kita untuk bicara itu, langkah kita untuk nyampaikan sesuatu ke orang lain itu betul-betul ditata, betul Pak. Supaya orang kemudian paham bahwa apa yang kita katakan itu sesuatu yang ada maknanya, sesuatu yang kemudian bisa kita terima dengan baik, walaupun maksudnya mengingatkan. Kalau ada orang kemudian dia tidak melaksanakan sholat berjamaah misalkan, kemudian kita datang ke rumahnya, kemudian kita marah-marah, sedangkan orang ini belum tahu keutamaan dari sholat berjamaah itu seperti apa. Mungkin dari kecil dia tidak pernah diajari orang tuanya, mungkin dari kecil dia tidak tahu tentang ilmu-ilmu agama. Kemudian kita
tahu-tahu datang ke rumahnya kemudian marah-marah, wong ora jamaah, wong itu kita juga salah. Orang harus paham dulu langkah-langkahnya untuk bisa nyampaikan ke orang lain. Bukan kemudian tahu-tahu kemudian kita tabrak satu dengan yang lain. Wah, itu malah memperkeruh masalah namanya. Yang ingin Ustadz sampaikan, yang ingin saya sampaikan, afan Bapak Ibu, bahwa tadi ketika kita sudah mulai hati kita dengan kejernihan, ketika hati kita sudah mulai dengan ada kesucian di dalamnya, maka insya Allah apa yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang kemudian juga mudah untuk diterima oleh orang lain. Baik itu hal-hal yang sifatnya mengingatkan atau hal-hal yang sikapnya kemudian pujian. Kadang-kadang orang kalau misalkan dipuji orang lain itu tidak begitu merasa gitu. Tapi ketika dia diingatkan itu kayak sakit sekali ya. Kalau kalau kita dipuji orang lain itu seakan-akan kita yang punya seakan-akan awake dhewe dilem karo wong liya ki kaya-kaya niki kuwi kerjaku kabeh ngono lho Pak. Misalkan. Tapi ketika kita diingatkan itu kita golek sing salah sapa gitu. Itu kan permasalahan. Tapi ketika hati tadi sudah tertata dengan baik, hati tadi sudah damai, hati tadi sudah ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang kita tuju, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala itu yang kita harapkan, maka tidak ada tendensi-tendensi lain ketika kita mau dipuji ora munggah, nek dinyek ya ora ngelamprah gitu. Ya. Ketika kita di lem-lem ya ora tinggi, ketika kita di banyak dikritik ya kita tidak tumbang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah mudah untuk melangkahkan tadi, melangkah mulai hatinya sudah ketata, hatinya sudah damai, hatinya sudah indah lah yang dibayar. Nanti kita akan sampai pada doa yang kemudian selalu dimudahkan, selalu disampaikan selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu mudah sampainya ke hati kita Pak. Karena kita sudah ngerti bahwa din agama ini bukan lagi menjadi sebuah beban. Ketika kita sholat, bangun untuk sholat subuh itu sudah bukan menjadi sebuah beban lagi. Istirahat, sholat zuhur, kita paham bahwa itu ada kewajiban di selain istirahat yang harus kita laksanakan. Sholat asar lagi getole-getole kerja, kemudian kita harus berhenti. Merasakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa beristirahat dengan melaksanakan sholat. Maghrib sama juga. Dilanjutkan dengan ibadah yang lain. Saum, zakat, haji bila mampu, itu kemudian kita melaksanakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, itu mudah, tidak menjadi sebuah beban, tapi kita ngerti bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa afiyatan fil jasad, ketika kita badannya sehat, ngerti bahwa kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk memudahkan kita dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan untuk orang sekitar kita. Wa ziyadatan fil ilmi, ketika ilmu kita bertambah juga kita ngerti bahwa ilmu yang kita dapat itu porsinya untuk menambah khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslul ilmi khasyatullah, kata ulama. Bahwa
usulnya ilmu itu, orang kalau kemudian sudah sampai pada taraf ngerti ilmu itu apa, seharusnya dia ketakutan kepada Allah itu yang paling tinggi, Pak. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang yang merasa pandai, orang yang merasa pintar, orang yang merasa ilmuwan kok orang ngerti Gusti Allah, itu namanya lucu. Karena harusnya orang ketika sudah paham akan ilmu, dia ngerti akan adanya ilmu namanya sebab akibat. Karena semuanya harus ada sebabnya dan pasti ada akibatnya. Ketika kita ada teh gitu, pasti ada yang buat teh, Pak, ya enggak? Nah kemudian kita sesederhana ini saja, kok kita tidak paham bahwa ketika ada dunia kan pasti ada yang buat dunia. Nah itu ketika orang mempunyai ilmu, seharusnya dia semakin tahu bahwa pasti ada yang maha ilmu, maha mempunyai ilmu tadi. Jadi seharusnya ilmu kita itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita punya itu semakin menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita itu semakin meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya ilmu, kalau kita merasa bahwa kita punya ilmu atau kita dititipi amanah sebuah ilmu, kemudian ilmu tersebut tidak mendatangkan, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus curiga, Pak. Jangan-jangan ilmu tersebut ilmu yang kurang manfaat untuk kita. Gitu nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Jadi kalau ada ilmu yang kemudian tidak mendekatkan, tidak membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus curiga, jangan-jangan ilmu itu ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal kita kalau ndonga apa, Pak? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat itu indikatornya, ciri-ciri tanda ilmu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia membuat hamba tersebut bertambah takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Ilmu tentang hari akhir, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang semua ilmu. Saya tidak membatasi ilmu ya, tapi ilmu tersebut kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Orang kalau hatinya sudah baik, hatinya sudah damai, suci, kemudian dia paham bahwa keberkahan dari apa yang dia dapatkan itu yang paling utama, bukan seberapa banyak sebenarnya ya Pak ya. Seberapa banyak itu relatif Pak. Sakniki sarunge Satfatah itu kira-kira harganya berapa Mas? Kira-kira Mas, 100.000 misalkan ya. Nah, kira-kira mahal atau murah Mas Fatah? Misalkan murah ya, murah karena uangnya misalkan duit 500 juta ya, kan jadi terlihat murah ya. Tapi kalau Mas Fatah, Ustadz Fatah nih kok punya uang kok 50.000, kemudian sarung dengan harga 100.000 itu terlihat mahal atau tidak? Itu kan ya, terlihat mahal atau terlihat murah kira-kira, kan jadi itu. Jadi sebenarnya bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa barokah yang kemudian. Nah, salah satu barokah niku napa adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan di dalam hal tersebut ya Pak ya. Kita punya harta wa barakatan fir rizqi, kalau kata doa tadi, bahwa keberkahan dari rizki kita, rizkinya segitu,
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian, tapi kemudian dari sekian yang dia punya itu dia mampu membuat hal-hal yang bermanfaat untuk orang yang di sekitarnya, mampu kemudian berinfak, mampu kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang ada di keluarganya, mampu kemudian untuk memberi nafkah kepada orang yang seharusnya diberikan nafkah, mampu membantu tetangganya yang mungkin kekurangan. Nah, itu kan keberkahan namanya. Jadi tidak dihitung seberapa banyak, tapi seberapa manfaat apa yang kita punya tadi, kemudian itu yang dinamakan dengan keberkahan. Wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut, dan diberikan rasa untuk bertaubat. Nah, taubat sudah kita bahas di awal kemarin, di tentang poin kemarin. Untuk mendapatkan mudahnya kesucian hati adalah salah satunya dengan taubat. Taubat itu apa, Pak? Taubat itu ya kemudian kita punya penyesalan tentang hal yang buruk yang pernah kita lakukan dan berjanji untuk tidak melakukan kembali. Poin pertama bahwa kita tahu bahwa yang kita lakukan salah, kemudian yang kedua kita beriktikad, kita berniat sungguh-sungguh untuk kemudian menjauhi atau menghindari hal yang kemudian sudah kita lakukan. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut, dan kemudian diberikan rahmat ketika kita menghadapi kematian. Ketika kita di dalam kematian tersebut masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Karena kalau kita hanya mengharapkan sesuatu yang dari amal-amal yang ada di kita, maka sangat tidak mungkin kita akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kalau saya sampaikan kemarin bersama santri-santri itu bahwa kita itu kalau mau masuk surga dengan amal ya susah sekali. Umur kita sekarang berapa, Mas? Saya bilang. Umur saya misalkan 34 sekarang, 34 melakulah, jane. 35 lah ya rapopo lah. 35 misalkan. Kemudian saya mulai menjalani ibadah dengan baik itu di umur berapa? Itu pun masih kepotong di waktu tidur, sehari ada 12 jam. Kemudian kita fokus untuk ibadah itu ada berapa jam? Kalau misalkan sholat kok 10 menit, berarti nek ping 5 nggak sampai 1 jam ya Mas Hamid ya? Ya, nggak sampai 1 jam. Kemudian berdoa dan lain sebagainya, zikir dan lain sebagainya. Ya kita hitung 2 jam lah ake-ake. Kalau 2 jam dalam satu hari yang 24 jam, kemudian kita kalikan per minggu, per pekan, per bulan, per tahun, kita dapat kira-kira berapa hari, Mas? Terus umur saya yang misalkan 35 yuk nambah misalkan gitu ya, misalkan. Saya kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di umur ini 35 tahun. Lah kemudian kira-kira itu umur saya yang umur saya yang serius dalam ibadah itu kemudian dibandingkan dengan umur saya yang di luar ibadah itu banyak mana? Nek hitung-hitungan kaya ngono kuwi. Tapi kan hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa taala tadi, rahmat tadi. Kalau bahasanya rahmat ya sudah, kita masuk surga itu, kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amal kita, karena enggak mungkin sebanding, Pak. Enggak mungkin sebanding, Bapak Ibu. Jadi kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan kemudian ketika kita mendapatkan kesucian hati, damai hatinya, tenang hatinya dan pikirannya, maka ibadahnya jadi bagus, kemudian maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu mudah didapatkan. Wan najata minan nar, dan mendapatkan
kesuksesan dalam bentuk surga, wal afwa indal hisab, dan kemudian pengampunan ketika di hari penghitungan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut. Afan, ada yang ketinggalan. Maka kemudian berikanlah kemudahan naunganmu, pertolonganmu ketika saya menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab, dan keberuntungan, kesuksesan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita atau diberikan pengampunan kita ketika kita di yaumul hisab, di hari penghitungan, di hari pembalasan nanti. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lazimi dalam keseharian kita adalah buah dari sucinya hati kita, adalah buah dari mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dikarenakan keridhaan kita menerima Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari sebenarnya hanya itu, Pak. Kita melakukan apapun dalam dunia ini adalah nyari wajahnya Allah, nyari keridhaan Allah, nyari keberkahan Allah, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai jam berapa ya Mas Hamid ya kira-kira? Masih ada? Masih ada? Ya, masih ada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kemudian yang harus kita sandingkan ini adalah antara hati dengan lisan? Karena kalau hati dengan lisan itu, Pak, ya, antara hati dan lisan itu tidak jauh-jauh apa namanya rasanya. Ketika orang kemudian hatinya baik, itu yang akan diucapkan oleh seseorang maka akan mengeluarkan kebaikan, dan kebaikan itu akan diterima oleh orang yang ketika hati yang menerima itu juga baik, maka dia akan menerimanya juga dengan kebaikan. Tapi ketika orang tersebut hatinya tidak baik, ketika orang menyampaikan sesuatu yang baik, yang dia tangkap adalah sesuatu yang kurang baik. Misalkan ada orang yang kemudian mengingatkan tentang sholat tadi, yang disampaikan baik atau tidak? Baik, tapi ketika yang menerima dia masih belum paham, yang menerima masih belum mengerti, yang menerima hatinya belum belum damai, maka yang dia tangkap tentang pengingatan itu adalah sesuatu kebencian. Wah, urusanmu kok, urusanku dewe kok kowe melu-melu. Nah, gitu. Pasti seperti itu. Kono urusi omahmu dewe, kono urusi anakmu dewe misalkan. Ngurusi ngene wong dewe. Ah, misalkan. Padahal maksud kita adalah mengingatkan sesuatu yang baik, karena satu muslim dengan satu muslim yang lain itu yang paling penting adalah tentang pengingatan, Pak. Bahkan disebutkan watawasau bil haq watawasau bis sober. Karena kalau kita mengingatkan itu nanti buahnya pasti bagus, walaupun rasanya mungkin tidak enak ya, tapi buahnya pasti bagus. Saya bilang kalau sering terdengar ini bahwa jika ada suatu keburukan di suatu tempat, jika ada suatu kejahatan di suatu tempat, jika ada ketidakbaikan di suatu tempat, maka mungkin bukan di situ kurang orang baik, Pak. Atau bukan di situ karena banyaknya orang yang jahat, mungkin bukan, tapi karena orang yang baik diam. Jika ada suatu kumpulan misalkan, kemudian di situ kok isinya tentang maksiat semuanya,
Tapi kok di situ juga ada orang-orang yang baik dan kemudian maksiat tersebut masih merajalela atau keburukan-keburukan tersebut masih ada terus. Mungkin ya, mungkin bukan karena banyaknya orang yang berbuat buruk, tapi karena orang-orang yang baik tersebut tidak berani untuk bicara atau dia diam. Nah, itu adalah salah satu juga dari inti bahwa ketika kita hatinya sudah baik, hatinya sudah mulai mengerti tentang kedamaian tadi, niat untuk mengingatkan itu mudah diucapkan. Dan ketika pun kita hatinya baik, juga kita paham ketika kita diingatkan orang ngamuk gitu ya Pak ya. Ketika kita diingatkan kita tidak emosi, ketika kita diingatkan itu kita tidak kemudian merasa bahwa tadi ada penolakan dari dalam diri. Karena kita sudah, oh iya mungkin memang saya kurangnya sebelah sini. Oh jazakumullah ya Mas, sudah diingatkan. Oh ya makasih ya Mas. Wah baik sekali, saya jadi tahu kesalahan saya ini. Itu sebenarnya pentingnya sebuah pengingatkan itu kan untuk berjalannya sebuah sistem ya Mas ya. Berjalanan sebuah harus ada. Jadi sebenarnya kalau bahasa lainnya sebenarnya tukang maido ya apik Bu. Ya. Sebenarnya tukang maido itu ya penting, tapi mengingatkan itu yang bagus dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa-bahasa yang kemudian sikapnya sikapnya membangun. Jadi ketika kita nyampaikan kritik, ketika kita nyampaikan usulan, ketika kita nyampaikan sesuatu sifatnya yang tidak setuju dengan pendapat orang lain itu biasa dan itu pasti bagus. Atau pengingatan itu juga bagus. Kita mengingatkan orang lain itu kan bagus. Tapi hanya memang ada seninya supaya ketika kita merasa bahwa kita sudah mengingatkan dengan baik, diterimanya juga terterima dengan baik. Itu dasarnya apa? Ketika kita sudah secara hati sudah rendah, ketika hatinya sudah damai, ketika hatinya sudah suci, ketika hatinya tadi tidak terkotori dengan hal-hal yang menjauhkan dari keberkahan, menjauhkan kita dari ridho Allah, menjauhkan kita dari ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita semua dari hal-hal baik tadi sudah tidak terjauhkan dan mendapatkan apa yang kita inginkan dari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis hasad akan terjauhkan, iri akan terjauhkan, suudzon itu pasti akan jauh. Karena ketika kita diingatkan oleh orang lain, yang sampai kepada kita adalah husnudzon. Baik sekali ya, tetangga saya ini mau mengingatkan keburukan saya, mengingatkan apa yang harusnya saya lakukan, mengingatkan apa yang seharusnya saya sampaikan, atau apa yang saya sampaikan pasti mungkin ada kurangnya, kemudian oleh tetangga saya diingatkan, harusnya kamu nggak ngomong seperti ini Mas, harusnya kamu kalau ngomong yang santun Mas. Itu kemudian kita bisa introspeksi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ketika kita bahwa yang kita tuju adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah melemahkan hati tadi. Bukan melemahkan dalam arti keburukan, tapi kita merendahkan. Jadi hati kita itu tidak tinggi, Pak. Hati kita itu tidak tidak ada penolakan tadi ketika ada sesuatu hal yang kemudian menurut kita seharusnya, apalagi yang ingatkan adalah tadi orang-orang yang secara sosial mungkin di bawah kita, orang-orang yang secara pendidikan mungkin ada di bawah kita. Itu kita tidak akan. Nah, mungkin itu adanya adalah dengan latihan. Akan adanya dzauq, adanya rasa tersebut adalah dengan berlatih. Adanya rasa tersebut dengan ya kita mulai sinau. Karena sinau itu enggak akan berhenti. Kadang sekarang salah, besok sinau lagi, besok ingat, besok salah lagi, diingatkan lagi, kesandung lagi, belajar lagi, ngoten nggih, Mbah? Iya. Maka baliknya tadi ketika kita sudah secara hati sudah mudah,
maka kita akan sampai pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin gitu ya Mas Hamid ya. Kita cukupi dan kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita lazimi pada malam hari ini mendapatkan tadi ridho Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.